Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah dengan NIM 41523010074. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester interaksi manusia dan komputer. Lanjut, soal pertama. Di sini ada P1.1. Menjelaskan bagaimana prinsip dasar HCI dapat membantu memperbaiki pengalaman pengguna aplikasi tersebut. Nah, untuk jawabannya, prinsip dasar HCI dapat membantu memperbaiki pengalaman pengguna aplikasi YAZ dengan membuat tampilan lebih mudah dipahami, navigasi lebih konsisten, memberikan feedback sistem yang jelas saat pengguna melakukan tindakan, meningkatkan kecepatan loading aplikasi, serta menerapkan desain yang berfokus pada kebutuhan dan kenyamanan pengguna, agar aplikasi lebih efektif, efisien, dan mudah digunakan oleh semua kalangan. Lanjut. P1.2. Di sini ada identifikasi kesalahan desain antarmuka berdasarkan teori interaksi manusia komputer. Jawabannya, berdasarkan teori HCI, kesalahan desain pada aplikasi e-commerce YAZ meliputi navigasi yang tidak konsisten, tampilan yang terlalu rumit, auto-loading yang lama, kurangnya feedback sistem, hierarki informasi yang kurang jelas, desain yang kurang responsif pada perangkat mobile, serta pemilihan warna dan font yang kurang nyaman, sehingga membuat pengguna kesulitan dan menurunkan pengalaman penggunaan aplikasi. Lanjut ke nomor P2, ini P2.1. Gunakan model Norman Execution Evaluation Loop untuk menjelaskan tahapan kesalahan pengguna. Nah, ini berdasarkan model Norman Execution Evaluation Loop, kesalahan pengguna pada sistem pemesanan tiket online terjadi ketika pengguna ingin menyelesaikan pembayaran, namun mengalami kebingungan karena tata letak pembayaran tidak jelas, tombol dan langkah transaksi sulit dipahami, serta sistem tidak memberikan feedback yang informatif sehingga pengguna kesulitan memahami penyebab kegagalan transaksi dan tidak mengetahui langkah selanjutnya. Selanjutnya, P2.2. Berikan rekomendasi perbaikan interaksi berdasarkan hasil analisis. Jawabannya, rekomendasi perbaikan interaksi pada sistem pemesanan tiket online dapat dilakukan dengan memberikan instruksi pembayaran yang lebih jelas, menampilkan feedback error yang informatif, menggunakan tombol yang lebih menonjol dan konsisten, menambahkan progres indikator, meningkatkan performa sistem agar loading lebih cepat, menyediakan bantuan atau panduan bagi pengguna, serta menyederhanakan tampilan antarmuka agar proses pembayaran lebih mudah dipahami. Lanjut ke P3, ada P3.1. Bandingkan model Schneiderman dan model About and Bell dapat digunakan untuk menganalisis interaksi pengguna. Jawabannya, model Schneiderman digunakan untuk menganalisis kualitas desain antarmuka seperti konsistensi, kemudahan penggunaan, feedback, dan pencegahan error. Sedangkan model About and Bell digunakan untuk menganalisis proses komunikasi antara pengguna dan sistem melalui alur input, proses, dan output sehingga dapat mengetahui bagaimana interaksi yang menyebabkan pengguna kebingungan saat menggunakan sistem self-order restoran. Lanjut ke P3.2. Tentukan model mana yang lebih tepat dan mengapa. Untuk model yang lebih tepat digunakan adalah model About and Bell karena permasalahan utama pada sistem self-order restoran terjadi pada proses interaksi dan komunikasi antara pengguna dengan sistem, seperti langkah pemesanan yang kurang jelas dan output pembayaran yang membingungkan. Sehingga model ini lebih efektif untuk menganalisis dan memperbaiki alur interaksi agar lebih mudah dipahami pengguna. Lanjut ke P4, P4.1. Bagaimana jelaskan pelanggaran prinsip GUI yang terjadi? Konsistensi, feedback, visibility, simplicity. Untuk jawabannya, pelanggaran prinsip GUI pada aplikasi e-wallet terjadi karena tampilan yang tidak konsisten pada icon, warna, dan tombol. Kurangnya feedback saat pengguna melakukan tindakan. Visibilitas informasi penting yang kurang jelas akibat terlalu banyak elemen visual, serta desain yang terlalu ramai sehingga mengurangi kesederhanaan dan membuat pengguna kesulitan saat menggunakan aplikasi.
Di sini ada MP4.2 buat sketsa gambar perbaikan antarmuka dan menerapkan prinsip GUI yang baik untuk aplikasi kesehatan. Di sini yang sketsa yang saya buat sini udah cukup baik untuk prinsip GUI-nya karena warna dan icon konsisten dan tidak terlalu ramai juga. Lanjut ke P5.1. Rancang rencana usability testing untuk mengevaluasi prototipe tersebut. Tujuan, metrik pengujian, dan skenario uji. Untuk jawabannya, rencana usability testing dilakukan untuk mengetahui kesulitan pengguna saat menggunakan aplikasi transportasi daring, mengevaluasi kemudahan alur input data dan proses pemesanan, serta mengukur efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna melalui metrik seperti success rate, time on task, error rate, user satisfaction, dan jumlah bantuan yang dibutuhkan. Dengan skenario uji berupa login, memasukkan lokasi, memilih kendaraan, melakukan pembayaran, hingga memastikan pengguna mengetahui bahwa pesanan telah berhasil dibuat. Lanjut, terakhir, P5.2. Menjelaskan saran perbaikan iteratif dari prototipe aplikasi tersebut. Jawabannya, saran perbaikan iteratif pada prototipe aplikasi transportasi daring dapat dilakukan dan memperjelas urutan input data secara step by step, menambahkan progress indikator dan feedback yang jelas setelah pemesanan berhasil, menggunakan tombol yang lebih menonjol, menyederhanakan tampilan antarmuka, memperbaiki navigasi dan label agar lebih mudah dipahami, serta melakukan usability testing ulang untuk memastikan pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.